Bismillahirrahmanirrahim. Barusan tadi kita telah lihat dan dengar ceramahnya Haji Imaduddin bahwasanya dia dengan berapi-api menyatakan Sunan Gunung Jati itu jalur nasabnya kalau ditarik ke atas ada 3 jalur. Nah, jalur yang pertama yaitu yang nyambung ke Imam Musa Al-Kadhim. 3 jalur ini semuanya berdasarkan 3 manuskrip. Nah, sekarang jalur pertama manuskripnya itu berdasar manuskrip apa akan kita lihat. Ini Raden Ayu Linawati, pakar nasab Kesultanan Keluarga Besar Cirebon Banten. Beliau angkat bicara di websitenya. Ternyata jalur yang menyatakan Sunan Gunung Jati itu nasabnya nyambung ke Imam Musa Al-Kadhim itu berdasarkan ini Pustaka Asal Usul Kesultanan Cirebon, koleksi keprabonan adalah karya anonim. Jadi manuskrip ini adalah karya anonim, bukan karya ahli nasab keraton dan bukan merupakan rujukan hujjah nasab Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Manuskrip ini berusia 100 tahun, ditulis oleh pujangga keraton, ahli sejarah keraton. Bukan ahli nasab keraton, bukan munsib keraton. Yang bertugas mencatat keturunan keraton Cirebon 7 turunan, turun-temurun hingga hari ini. Jadi manuskrip pertama, lihat ini manuskripnya. Manuskrip ini kelemahannya satu, dia anonim, yang nulis anonim dan ahli sejarah, bukan ahli nasab. Nomor 2, usianya baru 100 tahun manuskrip ini, yang menyatakan jalur nasab Sunan Gunung Jati nyambung ke Imam Musa Al-Kadhim. Jadi sekali lagi, manuskrip yang pertama, jalur Musa Al-Kadhim adalah satu manuskripnya berusia 100 tahun dan ditulis oleh anonim, orang yang tidak dikenal, bukan ahli nasab. Maka ini nanti akan diadu dengan jalur kedua dan jalur ketiga. Mana yang lebih tua, kan begitu. Yang paling tua manuskripnya, maka itu berarti yang paling sahih, yang paling kuat, yang paling benar. Nah, sama-sama ada manuskripnya ini 3 jalur ini. Nah, kemudian kita masuk ke jalur kedua, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Imaduddin tadi dalam ceramahnya, jalur yang menyambung ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata jalur ini memakai manuskrip yang berusia 200 tahun. Ini manuskripnya yang berjudul Babat Sumedang. Jadi manuskrip ini lebih kuat, lebih tua daripada manuskrip pertama. Dengan demikian jalur pertama sudah gugur. Karena jalur kedua ini manuskripnya lebih tua. Sekarang nanti kita adu dengan manuskrip yang terakhir, yaitu jalur Abdul Khan atau jalurnya Imam Ubaidillah, yakni Ba'alawi, seperti para habaib yang telah digugurkan, dibatalkan oleh Imaduddin. Jadi ini jalur kedua dan pertama sudah diadu, ternyata lebih kuat jalur yang kedua karena usianya 200 tahun, lebih tua, kan begitu menurut teori Imaduddin. Sekarang kita masuk jalur yang ketiga, jalurnya para habaib Ba'alawi. Ini dari Raden Ayu Linawati, Ratu Banten, pakar nasab dan yang memegang nasab Kesultanan Cirebon Banten. Silsilah nasab Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon berdasarkan database Nakobah Ashraf Iraq, negeri asal usul Syarif Hidayatullah, tepatnya di kota Baghdad. Nakobah Ashraf Iraq yang dibangga-banggakan oleh sekelompok yang mereka mendeklarasikan sebagai keturunan Wali Songo. Mereka ngambil bitokoh dari sini. Ternyata Nakobah yang mereka bangga-banggakan bitokohnya itu mengakui ini Sunan Gunung Jati Hidayatullah bin Abdullah, terus ke atas sampai ini, lihat, Imam Ubaidillah Al-Muhajir. Nah, ini di pojok atas itu. Nah, ini kita lihat silsilahnya dulu. Ini Said Nabi Muhammad, Siti Fatimah, terus ke bawah Isa Rumi. Nah, ini ada Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Ubaidillah. Terus ke bawah, nah ini Imam Syamir Bad, Amil Faqih, Abdul Malik, Imam Abdul Malik, terus Abdullah Khan, ini Abdul Mat Khan, ya kan? Terus ke bawah sampai Syekh Jimatul Kubro, terus ke bawah sampai Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Hujjah nasab di atas, hujjah nasab ini adalah berdasarkan satu, kuat ini sudah, catatan database Nakobah Ashraf Iraq. Ya, dan nah ini berdasarkan rantai-rantai silsilah Kesultanan Cirebon berusia 350 tahun serta rantai-rantai silsilah keprabonan. Jadi didukung naskah-naskah Pangeran Arya Cirebon bin Sultan Sepuh Martawijaya
tahun 1720. Dengan demikian, 3 jalur dari Sunan Gunung Jati yang disebutkan dalam ceramah Imaduddin tadi. Nah, jalur pertama usianya 100 tahun. Anonim. Jalur kedua usianya 200 tahun, manuskripnya yaitu Babat Sumedang. Nah, jalur ketiga ini justru paling tua, yaitu 350 tahun. Justru ini yang dipegang resmi oleh pihak yang megang nasab kesultanan. Dengan demikian, menurut teori Imaduddin, kitab yang paling tua, tulisan yang paling tua itu berarti yang paling kuat. Dengan demikian jelas bahwasanya nasab yang menyambung ke Imam Ubaidillah dengan manuskrip yang sudah berusia 350 tahun inilah benar-benar jalur dari Sunan Gunung Jati dan jalur dari Syekh Jumadil Kubro. Bahkan kalau kita lihat ada kiai di Madura itu, Kiai Hanan atau siapa itu manuskripnya juga baru berusia 200 tahun yang mengatakan jalur yang lain. Jadi masih kalah dengan manuskrip yang di Kesultanan Cirebon ini 350 tahun. Ini paling tua manuskripnya, dan manuskrip ini menyatakan Sunan Gunung Jati Syekh Jumadil Kubro ke atas adalah nyambung ke Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ini menurut teori Imaduddin kan harus diterima ini. Karena manuskrip pertama usianya 100, manuskrip kedua 200, sedangkan manuskrip ketiga yang jalur Imam Ubaidillah alias jalur Ba'alawi justru malah paling tua 350 tahun. Ini kita lihat manuskripnya. Nah, ini gambar manuskripnya. Nah, ini bukan hanya ngomong saja tapi berdasarkan data. Ini panjangnya ada sampai 6 meter atau berapa ini. Nah, ini manuskripnya. Manuskrip asli yang menyatakan jalur Imam Ubaidillah. Nah, ini semua ini asli, ini 350 tahun. Sudah lulus uji karbon. Nah, sudah lulus. Jadi dengan demikian Imam Ubaidillah ada di halaman 13 sampai 15 ini. Halaman 13 ini Honocoro kok kayaknya ini. Menurut Raden Ayu Linawati ada di halaman 13, 14 dan 15 ini. Ini tentang Imam Ubaidillah. Nah, belum lagi ditambah ini ada apa ini asli ini juga masih dari daun lontar atau apa itu. Ini semua sudah jelas. Manuskrip terkuat adalah dari jalur Ba'alawi, sehingga Sunan Gunung Jati adalah jelas dari jalur Al-Dumat Khan. Nah, dengan demikian kalau menurut Imaduddin jalur ketiga ini adalah sudah dibatalkan sama dia, berarti Sunan Gunung Jati jalur kedua lebih batal karena 200 tahun manuskripnya usianya. Jalur pertama tambah batal karena baru 100 tahun usia manuskripnya. Berarti 3 jalur yang disebutkan Imaduddin batal semua begitu. Berarti lagi Sunan Gunung Jati bukan keturunan Nabi begitu. Nah, ini namanya merusak sejarah. Apakah yang seperti ini bisa disebut pecinta negeri NKRI yang kita cintai? Kalau merubah sejarah dari Wali Songo yang mana itu adalah bagian panjang dari sejarah negeri kita NKRI yang kita cintai ini. Karena itu kalau Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir tetap dibatalkan oleh Imaduddin, maka berarti satu, dia menabrak teorinya sendiri. Ketika berbicara tentang Imam Ahmad Ubaidillah, pakainya kitab Syajarah Mubarakah yang lebih tua. Kitab-kitab yang lain tidak diterima. Sekarang bicara manuskrip, 3 manuskrip nasab Sunan Gunung Jati, malah milih jalur pertama dan kedua, yang mana jalur pertama usianya manuskrip baru 100 tahun, jalur kedua baru 200 tahun. Yang jalur ketiga ternyata yang jalur Ba'alawi ke Imam Ubaidillah, ke Azumat Khan, ke Imam Ubaidillah malah dibuang, padahal ini yang paling tua 350 tahun. Ini namanya nabrak teori sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Imam Ubaidillah tetap dinafikan, dibatalkan, berarti dia telah menabrak data-data manuskrip kuno warisan leluhur Kesultanan Cirebon dan keluarga besar Banten. Dia ini orang Banten tapi menabrak kesultanannya sendiri. Nah, ini berarti seakan-akan menyatakan manuskrip-manuskrip kesultanan semuanya palsu, karena manuskrip semuanya itu di kesultanan ke atas ya ke Imam Ubaidillah semua, sudah dari leluhur-leluhur para sultan, para pangeran dulu. Bahkan ada yang tulis dari sebagian manuskrip itu ditulis oleh para pangerannya. Yang ketiga, kalau Imam Ubaidillah
bin Ahmad al-Muhajir tetap dibatalkan oleh Imaduddin, berarti sama dengan dia merusak sejarah Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati yang nasabnya ke Imam Ubaidillah dengan manuskrip paling tua. Kalau sudah menabrak, merusak sejarah Wali Songo, berarti sama dengan merusak sejarah panjang NKRI. Maka nggak layak kalau teriak-teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati. Ya, sejarahnya ternyata dirubah-rubah. Bagaimana ini? Terus manuskrip yang usia 100 tahun sama 200 tahun itu bagaimana? Itu cuman untuk kajian sejarah. Dan perlu diketahui, Imaduddin, CS, Mogi dan semuanya itu mereka cuman punya fotokopi dari manuskrip-manuskrip tersebut. Adapun yang asli masih dipegang oleh Ratu Banten, yaitu Raden Ayu Linawati, karena beliau adalah salah satu orang dari beberapa orang saja yang bisa masuk ke ruangan khusus manuskrip-manuskrip kuno peninggalan para leluhur Kesultanan Cirebon dan keluarga besar Kesultanan Banten. Nah, jadi ini kalau menafikan Imam Ubaidillah, ya berarti menafikan semua data yang di Kesultanan itu, menganggap semuanya batal, semuanya data-data itu berarti tidak sah semuanya. Ini kan bahaya ini. Karena itu netizen juga kadang-kadang kurang piknik ya. Habib Lutfi ketika berbicara nasab Wali Songo disambungkan ke Azumat Khan, yang mana ke atas adalah Imam Ubaidillah. Mereka katakan Habib Lutfi kalau untuk nasab beliau kurang memahami, gampangannya kurang alim, lebih alim Imaduddin. Para netizen begitu. Karena untuk nasab, padahal Habib Lutfi yang lebih alim tentang sejarah Wali Songo, tentang nasab Wali Songo dan sejarah NKRI. Imaduddin tidak ada apa-apanya. Apalagi Imaduddin di dalam penelitiannya itu sangat-sangat rancu menyalahi aturan-aturan ilmu nasab. Jadi sekali lagi, Imaduddin kalau tetap menghilangkan Imam Ubaidillah, maka dia berarti berhadapan dengan Kesultanan Banten dan keluarga besar Kesultanan Cirebon, karena yang dipegang oleh pihak Kesultanan Cirebon dan Banten adalah manuskrip tertua yang di situ menyatakan Imam Ubaidillah adalah leluhur dari Sunan Gunung Jati. Begitu. Ayo kita dengarkan ceramah Habib Lutfi yang sesuai dengan data dan fakta. Bukan klaim ceramah Imaduddin yang pelin-pelan. Kenapa pelin-pelan? Ya tadi itu, karena manuskrip pertama 100 tahun, manuskrip kedua 200 tahun, manuskrip ketiga yang lebih tua malah dibatalkan karena jalurnya Ba'alawi. Jalurnya Imam Ubaidillah, Azumat Khan, Imam Ubaidillah. Ada apa ini Imaduddin ini? Allah alam bisa. Ayo kita dengarkan Habib Lutfi. Nabi kagungan putri Sayyidah Fatimah, Daud karo Sayyidina Ali, ngedali Hasan Husain, Sayyidina Husain kagungan putra Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin kagungan putra Sayyid Muhammadil Baqir, Sayyid Muhammadil Baqir kagungan putra Sayyid Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq kagungan putra Imam Ali Al-Uraidi, Imam Ali Uraidi kagungan putra Imam Muhammadin Naqib, Muhammadin Naqib Nurun Naqib, dan Imam Isa An-Naqib, Imam Isa An-Naqib kagungan putra Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Ahmad Al-Muhajir kagungan putra Imam Abu Ubaidillah, Imam Ubaidillah kagungan putra Sayyid Alwi, kagungan putra Sayyid Muhammad, kagungan putra Sayyid Alwi, kagungan putra panjenenganipun Sayyid Ali Khalil Qasam, Sayyid Ali Khalil Qasam kagungan putra si Muhammad Said Marbat, Imam Muhammad Said Marbat sing kagungan putra naminipun Ali kalian Alwi Amal Faqih. Sing Ali kagungan putra Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi niki bae para habaib ten Jawa. Bin Yahya Al-Idrus Al-Attos Al-Qatah Malik Al-Musawwar, terus Al-Bar, wonten malih As-Segaf, sapi turutipun kathahipun dzurriyyahipun Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bae para habaib sal bakale sing teng Jawi sebagian ingkang wonten Hadramiyah. Lah Imam Alwi menika wau sing disebut Amal Faqih kagungan putra Amir Abdul Malik niki sing pertama kali wonten India dan Hyderabad.
Peter Hyderabad ngedalake putra Abdullah Utsman Khan. Abdullah Utsman Khan menika wau kagungan putra Imam Ahmad Syah Jalal. Lah turunane Imam Ahmad Syah Jalal niku cikal bakale wali songo. Sayyid Ahmad Rahmatillah bin Ibrahim Asmarakondi bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah Jalal. Maulana Syarif Hidayatullah bin Umdaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah Jalal.